Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga pada hari ini sehat ya. Amin. Tentunya kembali lagi di PW Production ya. Kali ini kita di Cerimis Cerita Misteri Spesial akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Anda semuanya. Dan kali ini ya, Wahyu bakal membahas tentang salah satu penyiar ya yang ada di salah satu kota di Jawa Timur, dan beliau ini sudah menuliskan ya ceritanya yang sudah siap untuk di-share ya kepada Anda semuanya. Ceritanya seperti apa? Nah, sebelum dilanjut sama Wahyu, tentunya Anda semuanya silakan ya, Anda bisa langsung like dulu, boleh komen ya juga boleh, atau bahkan mungkin juga subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa memberikan informasi yang pastinya lebih bermanfaat ya buat Anda semuanya, dan juga memberikan yang namanya pengetahuan atau bahkan mungkin pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Nah, baiklah ya. Kali ini si Wahyu bakal membahas tentang yang namanya seorang penyiar ya. Nah, si penyiar ini mengalami yang namanya keganjilan pada saat ia menjalankan tugas sebagai seorang penyiar. Nah, salah satunya waktu itu si penulis ini menuliskan bahwa waktu itu dia lagi siaran malam. Nah, siaran malam yang kebetulan ada di lantai 2. Di lantai 2, dan siarannya pun sendirian tanpa teman dan juga tanpa yang namanya kebisingan. Kebisingannya hanya suara radio kontrol, seperti itu katanya ya. Dan ya, temannya hanya pendengar yang ada kalanya cuma mengirimkan yang namanya WA. Nah, seperti itu, WhatsApp gitu ya. Nah, kebetulan saat itu juga ya, ini si penulis menuliskan bahwa pada saat studio mengalami yang namanya trouble gitu ya. Ini bercerita bahwa kejadiannya adalah waktunya menjelang maghrib. Ia harus menjaga yang namanya studionya. Apakah studionya sudah nyala atau belum gitu ya. Apakah dia sudah bisa naik untuk siaran atau belum. Nah, di saat itu sambil menunggu, si penulis ini lagi duduk, lagi main HP ya, di bawahnya jendela di lantai 2. Di depannya kamar mandi. Nah, dari depannya kamar mandi itu dia duduk dan mendengar suara-suara yang agak ganjil. Ada suara orang kencing. Ada suara orang pipis gitu ya dari kamar mandi. Jelas-jelas dari ruangan tersebut ya. Ini si penyiar ini berada sendirian, tidak ada temannya sama sekali. Semakin didengarkan semakin berasa. Nah, langsung dong si penyiar ini tiba-tiba kembali lagi ke ruang siar untuk mengontrol apakah radionya masih aktif atau tidak ya. Nah, begitu masuk yang namanya ruang siar, ternyata ya ini ada keganjilan lagi. Ternyata dari plafon itu terdengar yang namanya langkah kaki. Nih, beneran merinding ya kali ini ya. Ini benar merinding. Ada suara kaki yang melangkah di plafon. Kok bisa? Dengan seketika si penyiar tersebut langsung turun untuk menemui beberapa teman-temannya yang masih bekerja, yang masih menjalankan kerjaannya ya, kerjaan kantor yang lainnya. Dan disitulah si penyiar ini menceritakan kejadian-kejadian yang aneh, yang ganjil yang barusan dirasakan, seperti itu. Nah, dan di saat bercerita bersama dengan karyawan yang lain, ternyata memang benar sih
ya, si karyawan ini membenarkan jika terkadang juga dulu pernah mendengar yang namanya suara kursi dari ruang penyiar itu bergerak. Masa? Iya, katanya seperti itu. Terus ada suara lain yang pastinya gitu. Tapi intensitasnya sih tidak terlalu nekat serame itu ya, karena katanya sih waktu itu rame gitu ya, karena masih ada teman-teman kantor gitu. Nah, kali ini yang bikin beda adalah penyiarnya itu sendiri siarannya tanpa yang namanya teman-teman dan juga malam pula gitu ya, dan harus setiap hari dan harus interaksi dengan yang namanya keganjilan yang ada. Nah, salah satunya kejadian berikutnya yang dialami sama si penyiar tersebut ini adalah di saat yang namanya dia lagi asik ya dengan yang namanya mendengarkan lagu melalui headset ya, kan dia lagi break gitu ya, dia lagi kontrol itu suaranya mati atau enggak radionya. Ternyata ada suara kursi yang gerak gitu ya dari ruang sebelah. Nah, konon ceritanya ya, ini berasalnya suaranya ini adalah kursi dari salah satu penyiar yang meninggal ya karena kasus COVID-19. Pernah juga si penyiar ini pernah mendengar yang namanya cerita dari salah satu karyawan yang bercerita bahwa tempat kursi yang bergerak itu biasanya tempat favoritnya gitu. Nah, waktu tidur pula ya, ini tidurnya pun juga ngorok gitu ya. Nah, kebetulan juga di hari berikutnya pun ini juga ada suara yang namanya mendengkur alias ngorok. Nah, dan itu dirasakan sendiri sama yang namanya penyiarnya. Dan penyiarnya itu memastikan bahwa yang namanya si siapa tadi ya, si ngorok tadi ya, nggak tahu siapa penghuni yang ngorok itu. Ternyata setelah dipastikan beberapa kali suara yang mendengkur, setelah 3 kali baru dipanggil dengan sebutan mas gitu ya, mas gitu ya, 3 kali ternyata masih mendengkur. Setelah panggilan keempat baru menghilang. Nah, baru kemudian diceritakan kembali kepada salah satu karyawan yang menceritakan bahwa ada salah satu penyiar yang meninggal karena COVID-19 tadi gitu ya. Dan waktu itu bercerita panjang lebar gitu ya, penyiar dan juga salah satu karyawannya. Nah, salah satu karyawannya ini melihat lah ya, mungkin punya indera keenam atau apa gitu ya. Ternyata dari cerita tersebut ya, ini si karyawan mengatakan bahwa si penyiar mempunyai unsur logam. Nah, si penyiar ini ternyata mempunyai seorang guru spiritual gitu. Nah, waktu itu ditanyain sama si karyawan, kamu pernah diapain, pernah minum apa gitu ya sama gurumu. Nah, jawabnya mungkin nggak tahu ya. Nah, waktu itu sama si karyawan disuruh bukalah telapak yang namanya telapak tangannya. Nah, di telapak tangannya ini katanya mengandung yang namanya unsur logam. Nah, dari cerita tersebut ya, dari sudah cerita tersebut, setiap jam 8 gitu katanya ya, selalu mendapatkan yang namanya interaksi. Nah, dari situ ya, karyawan yang pernah diceritakan tadi yang sempat dijadikan untuk tempat cerita tadi sempat ingin menemani. Nah, kebetulan juga di hari berikutnya melalui WA gitu ya, melalui komunikasi yaitu adalah WA, ternyata si penyiar tersebut itu ditelepon gitu ya, tolong dibukakan pintu kamar mandi, katanya seperti itu. Terus
Disuruhlah penyiar itu untuk kembali ke ruang siar. Dan tak tahu kenapa ya, si penyiar tersebut merasakan yang namanya bau gitu ya, mencium bau wewangian, yaitu bau parfum yang berada tepat di bawah kursi penyiar. Wow, baunya harum seperti itu katanya. Nah, setelah bau harum itu ternyata ada bunyi dari kamar mandi seperti dayung yang lagi jatuh gitu ya. Setelah itu baru merasakan yang namanya keganjilan-keganjilan, seperti halnya penyiar ini merasakan yang namanya lemas. Terus kemudian juga waktu siaran pun juga nggak ini ya, tidak bisa dikatakan sama Wahyu mungkin adalah tidak konsentrasi karena lemes ya, karena dia kayak mual-mual gitu ya. Nah, dari situlah ya, terus kemudian terus sambil menemani, katanya sambil WA-an, ternyata ya, yang tadinya berbau wangi, yang berbau wangi tadi itu adalah sosok dari si karyawan tersebut yang datang menemani, tapi bukan bentuk jasadnya, tapi melainkan bentuk rohnya. Bisa ya, mungkin sebagian orang bisa, mungkin sebagian juga tidak, dan mungkin sebagian orang percaya, mungkin juga tidak. Nah, terus kemudian di hari berikutnya, kemudian ini bercerita kepada yang datang itu untuk menemani, kemudian panjang lebar gitu katanya bercerita, ternyata kamu kemarin mainan komputer saya melihat, mainan handphone saya melihat semuanya. Memang benar si penyiar menjawabnya seperti itu, katanya seperti itu ya. Memang benar apa yang dilakukan itu memang benar gitu ya. Terus kemudian juga bercerita bahwa ternyata si penyiar tersebut mempunyai kodam. Nah, setiap manusia mungkin mempunyai yang namanya kodam gitu ya. Tapi ya bisa dipercaya bisa tidak. Cuman si karyawan tersebut bilangnya itu adalah kodamnya baik ya. Bentuknya itu adalah seorang gadis perempuan remaja yang berambut putih panjang, terus kemudian juga berbaju putih dan juga berwajah putih. Nah, jikalaupun ini ditemukan alias yang namanya perang energi sama penghuni jin yang ada di ruang sebelah, yaitu tepatnya ada di kamar mandi tersebut, ini akan kalah, katanya seperti itu ya. Nah, katanya pula yang namanya jin yang ada di kamar mandi ini katanya sering menemani, sering melihat gitu ya di depan kaca waktu si penyiar ini lagi kerja, lagi siaran gitu ya. Dan katanya pula ya yang siaran, yang mengawasi alias jinnya ini berbentuk tinggi, terus kemudian juga berbulu panjang lebat, hanya terlihat yang namanya matanya saja. Nah, dari situlah si penyiar mulai, apakah mungkin si penyiar ini mempunyai kodam atau tidak gitu ya. Terus kemudian juga pernah ya si penyiar ini menanyakan, kemarin kamu mimpi apa gitu ya. Tidak mimpi apa-apa gitu ya. Nah, katanya sih seperti itu ya dari si penyiar. Tapi si karyawannya ini melanjutkan dengan perkataannya bahwasanya ya kodam yang dimiliki sama penyiar tersebut ini ikut ya datang ke mimpinya si karyawan tersebut, ikut ke karyawan tersebut dengan cara merangkulnya seperti itu. Jadi seperti apa ya, bisa dikatakan sama Wahyu mungkin lepas gitu ya. Tapi antara percaya dan gak percaya ya
antara kodam itu bener ada atau enggak ya, karena yang namanya kita nggak tahu sendiri yang namanya kodam itu setiap manusia punya atau enggak, kita nggak tahu sendiri. Nah, salah satunya ya karena yang namanya penyiar ini mempunyai guru spiritual ya. Terus kemudian waktu ada acara rutinan gitu ya, karena ada acara rutinan ini si penyiar bercerita kepada gurunya tentang hal kejadian tersebut, dan katanya si guru tersebut ini tidak memberikan minuman apapun ya, kecuali Asmaul Husnah yang dimasukkan gitu ya. Jadi seperti ayatnya Al-Quran, ayat suci gitu ya, yang ditanamkan di diri si penyiar ini supaya untuk menjaga dirinya tetap apa ya, bisa dikatakan sama Wahyu mungkin terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya, yang buruk gitu ya. Makanya si penyiar juga sempat mikir, oh kenapa sih yang namanya energinya dari si penyiar ini sama energi dari yang dimiliki sama si jin ini selalu bentrok, selalu panas gitu ya. Kadang yang namanya penyiar ini pun juga merasakan yang namanya lemas gitu ya, seperti ada bekas hantaman gitu ya, seperti bekas hantaman, seperti bekas perangan seperti itu. Nah, akhirnya daripada nanti berkelanjutan, akhirnya si penyiar ini memutuskan untuk mundur, untuk resign dari dunia penyiarnya karena dia tidak mau merasakan yang namanya lemes lagi seperti itu. Apalagi siarannya pun juga harus malam dan juga sendiri seperti itu ya. Jadi mungkin buat semuanya nih, buat semuanya yang mungkin antara percaya dan nggak percaya, mungkin ya antara mempunyai yang namanya kodam dan juga tidak, yang pastinya kita harus tetap yang selalu percaya bahwa jin itu selalu ada, makhluk gaib itu selalu ada. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian, bener nggak? Nah, maka dari itu kita harus selalu meyakini bahwa kita hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya, dan salah satunya adalah jin yang seperti itu. Nah, itulah salah satu cerita pengalaman dari seorang penyiar ya, yang notabene sekarang sudah menjadi mantan gitu ya. Dan terima kasih sudah berbagi pengalamannya di PW Production tentunya ya. Dan buat Anda semuanya nih yang lagi rebahan, yang lagi bersantai, yang lagi gak bisa tidur mungkin ya karena belum mendengarkan yang namanya cerita misteri ya, atau bahkan mungkin Anda yang mungkin punya pengalaman misteri, Anda bisa langsung emailkan langsung di bawah ini ya. Kita tungguin dan pastinya kita bakal share ya, kita bakal bagikan pengalaman Anda untuk dinikmati kepada pendengar-pendengar lainnya. Dan jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga komen tentunya di channelnya PW Production. Terima kasih buat hari ini. Wahyu balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.